Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya di sini Ustazah mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ustazah Uli Nurmila Astuti. Ustazah baru di SD BIT. Mungkin ada yang belum pernah melihat Ustazah Uli. Salam kenal ya. Sebelumnya Ustazah Uli mau memberikan motivasi dulu ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, Ustazah Uli berharap kalian tetap semangat, tetap mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ya. Jangan sampai terlambat untuk mengerjakannya. Oke, hari ini Ustazah Uli berharap kalian sudah mempersiapkan semuanya. Yang belum mengambil pensil, silahkan diambil dulu. Persiapkan bukunya, kemudian setipnya, buku paketnya silahkan diambil ya. Kalau sudah siap, kemudian kita awali dulu yuk dengan berdoa, dengan baca basmalah aja ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dengan membaca basmalah, semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelumnya Ustazah Uli mau mereview materi sebelumnya yang telah disampaikan Ustazah Uswah. Ada yang masih ingat? Ya, tentang makhluk hidup. Sebenarnya apa sih makhluk hidup itu? Kita awali ya dengan Allah menciptakan kita semua itu. Allah menciptakan makhluk. Makhluk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau makhluk mati. Nah, makhluk hidup itu siapa saja ya? Yang tahu? Ya, kalian itu termasuk makhluk hidup, yaitu manusia. Betul sekali. Nah, setelah manusia, ada yang tahu siapa apa lagi? Ya, benar. Tumbuhan. Selain tumbuhan, tentunya ada hewan. Betul sekali. Ustazah, kok kalau makhluk tak hidup itu apa saja? Makhluk tak hidup itu contohnya seperti batu. Selanjutnya ada air. Ada tanah. Nah, kita di kelas 3 ini akan fokus di makhluk hidup, terutama di pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, sebelumnya sudah ya. Kita ke ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-cirinya makhluk hidup kemarin sudah disampaikan oleh Ustazah Uswah. Apa saja itu? Yang pertama ada manusia itu apa? Bernafas ya. Bernafas. Manusia bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan O2. Maaf ya. Menghirup oksigen, oksigen dan mengeluarkan CO2. Bukan O2 ya. Mengeluarkan karbon dioksida. Kalian nanti bisa mencatatnya di buku kalian ya. Selanjutnya, selain bernafas, semua makhluk hidup itu bergerak. Ada yang berlari, apalagi melompat. Kalau hewan ada yang merayap, kemudian ada melata, dan lain-lain. Selain bergerak, makhluk hidup itu juga menanggapi rangsangan. Apa itu menanggapi rangsangan, Ustazah? Menanggapi rangsangan itu adalah contohnya, misalnya ibu kalian sedang memasak, pancinya ditaruh di meja, kalian tidak sengaja memegangnya, pasti tangan kalian refleks untuk menariknya. Nah, itu salah satu menanggapi rangsangan. Jadi otomatis kalian akan menariknya
seperti itu. Atau misalnya tangan kalian terjepit, pasti kalian langsung au, seperti itu. Itu namanya menanggapi rangsangan atau namanya iritabilitas. Ya, jelas sampai sini? Selanjutnya, makhluk hidup itu punya ciri-ciri berkembang biak. Berkembang biak itu memiliki keturunan semakin banyak. Jadi punya anak, anaknya punya anak, seperti itu. Berkembang biak itu ada yang dengan cara bertelur, ada juga yang dengan cara beranak. Ada juga beranak ya. Ada juga yang kombinasi keduanya, bertelur dan beranak. Bertelur dan beranak. Ada juga ini. Selanjutnya, makhluk hidup itu cirinya adalah tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir adalah membutuhkan. Ada yang tahu membutuhkan apa? Membutuhkan makanan. Keduanya ini saling berhubungan. Kenapa? Karena makhluk hidup bisa tumbuh dan berkembang itu apabila asupan makanannya atau asupan gizinya terpenuhi. Manusia bisa tumbuh mulai dari bayi. Nah, bayi menjadi anak-anak, bayi menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa hingga tua. Mereka mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari bayi karena mendapatkan gizi, mendapatkan makanan, cukup air, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang hingga tua. Seperti itu. Begitu pula dengan hewan yang awalnya dari telur, kemudian telur itu menetas, menghasilkan anak ayam kecil dan menjadi ayam dewasa. Kalau ini manusia sudah Ustazah Uli jelaskan. Sedangkan ini contoh untuk tumbuhan. Tumbuhan mulai dari biji menjadi tumbuh tunas karena disiram oleh yang punya tanaman. Dari bijinya ditanam, kemudian disiram, lama kelamaan akan tumbuh tunas. Tunas akan tumbuh daun kecil baru, dan lama kelamaan akan menghasilkan kuntum bunga dan menjadi sebuah bunga. Begitu seterusnya. Jadi antara hewan, manusia, dan tumbuhan, mereka itu membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi antara tumbuh dan berkembang dan membutuhkan makanan itu saling berhubungan. Sampai di sini jelas anak-anak? Jangan lupa dicatat ya. Saat Ustazah Uli mencatat, kalian juga ikut mencatat agar kalian itu saat belajar jelas, tidak bingung ini maksudnya Ustazah Uli apa ya. Jadi kalian pastikan kalian mencatat semua yang Ustazah Uli catat ya. Jadi saat belajar kalian tidak bingung. Sampai sini jelas? Oke, selanjutnya kita akan fokus ke tumbuh dan berkembang. Kita bisa tumbuh dan berkembang itu harus dalam kondisi badan yang sehat. Kira-kira ada yang tahu agar tubuh itu sehat, apa yang dilakukan? Ada yang tahu? Agar tubuh kita sehat, agar tubuh kita berkembang dengan sehat, agar tubuh sehat, apa saja yang dilakukan? Yang dilakukan adalah, ini Ustazah Uli garis dulu ya. Agar tubuh sehat yang dilakukan, yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama, yang pasti tadi udah Ustazah Uli jelaskan, harus makan makanan yang bergizi
seimbang. Apa itu Ustazah? Gizi seimbang itu meliputi ada karbohidrat, protein, sayur, vitamin, tercukupi. Jadi 4 sehat 5 sempurna, tambah buah dan susu. Ya, harus seimbang semuanya. Yang kedua, apalagi? Menjaga kebersihan. Nah, kita harus rajin menjaga kebersihan dengan cara apa? Dengan cara mandi secara teratur ya, menggosok gigi, keramas ya. Kemudian menjaga kebersihan, dan yang sekarang sedang di tekankan, yaitu kita sering-sering mencuci tangan. Jadi kalau kita memegang apa gitu, setelahnya kita mencuci tangan untuk mengurangi penyebaran virus ya. Pastikan kalian selalu cuci tangan ya. Selanjutnya, selain menjaga kebersihan, selain kebersihan tubuh, tentunya juga kebersihan lingkungan ya. Lingkungannya juga harus bersih. Jangan sampai kita tinggal di lingkungan yang tidak bersih. Karena lingkungan yang tidak bersih itu memungkinkan untuk virus bisa berkembang biak dengan cepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu, yang tahu? Biasanya dilakukan pagi-pagi saat matahari terik seperti itu. Kira-kira apa? Ya, benar, berolahraga. Olahraga bisa dilakukan yang sederhana saja. Misalnya bersepeda keliling kompleks saja. Bersepeda bisa, jalan-jalan dengan ayah ibu bisa, atau di rumah saja dengan badminton dengan kakak bisa. Apalagi ya Ustazah? Badminton sudah, lari, bisa lari-lari keliling komplek. Nah, itu sangat bisa sekali. Olahraga itu hanya perlu untuk tidak usah yang mahal-mahal, gunakan lingkungan sekitar saja. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ke tempat yang kemana gitu untuk berolahraga. Tidak usah, kita gunakan lingkungan sekitar untuk berolahraga sehingga badan kita tetap sehat. Ya, benar. Selanjutnya yang keempat yaitu kita harus banyak minum air putih ya, banyak minum air putih, benar sekali. Paling tidak dalam satu hari itu kita minum sebanyak 8 gelas ya, dalam 8 gelas air seperti itu. Jadi air putih saja, tidak usah dicampuri apapun, karena tubuh kita itu gampang dehidrasi. Jadi agar tubuh kita tidak dehidrasi, kita harus perbanyak minum air putih. Oke, selanjutnya kita juga harus selalu berpikiran positif. Jangan pikirannya negatif terus, wah nanti kalau ke sana nanti aku kenapa-napa. Tidak usah, kita harus berpikiran positif. Yang penting kita menjaga kebersihan, kita selalu berolahraga, makan makanannya bergizi, insya Allah kita akan terhindar dari segala bentuk penyakit, insya Allah. Berpikiran positif. Nah, oke. Dari kelima ini, makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, berolahraga, banyak minum air putih, kemudian berpikiran positif. Ini adalah salah satu cara agar kita itu menjaga kesehatan. Nah, menjaga kesehatan tubuh itu adalah merupakan suatu wujud kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesehatan. Nah, itu juga merupakan sebuah pengamalan Pancasila. Ada yang ingat Pancasila? Dulu di kelas 2 sudah diajarkan Pancasila. Pancasila itu apa? Ya, Pancasila itu adalah dasar negara kita yang di dalamnya terdapat butir-butir Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 5 sila. Ya, sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima. Nah, pastinya kalian sudah pernah belajar tentang Pancasila. Oke, nah
Kalau kita bersyukur terhadap kesehatan yang diberikan Allah itu merupakan apa, Ustazah? Ternyata bersyukur terhadap pemberian Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, termasuk sila pertama. Sila pertama Pancasila. Bunyinya apa ya sila pertama Pancasila itu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, silakan disebutkan sila pertama Pancasila itu apa? Ya, sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, betul sekali kalian anak-anak cerdas. Oke. Selain menjaga kesehatan tubuh, pengamalan Pancasila sila pertama itu yang lainnya kira-kira apa ya Ustazah? Ayo kira-kira yang merupakan sebuah wujud syukur kita kepada Tuhan itu apa ya? Dengan cara apa ya selain menjaga kesehatan itu? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, Ustazah akan menyampaikan di atas saja ya. Akan Ustazah kasih garis di sini. Nah, selain menjaga kesehatan tubuh kita sebagai wujud sila Pancasila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang lainnya adalah wujud sila satu Pancasila itu adalah yang pertama merawat. Ada yang tahu merawat apa? Ada yang di rumah punya tanaman? Ada yang suka berkebun? Ya, salah satunya adalah merawat tanaman. Ada yang suka berkebun bersama ibunya atau dengan ayahnya? Berarti kalian sudah mengamalkan sila-sila pertama. Karena tumbuhan itu merupakan makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus kita rawat. Nah, itu adalah salah satu wujud sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Merawat tanaman. Merawat tanaman itu dengan cara apa? Ada yang tahu? Coba sebutkan. Ya, yang pertama dengan cara menyiram, disiram. Selain disiram, diapakan? Disiram. Yang kedua, diberi pupuk. Ya benar, diberi pupuk. Kenapa sih harus disiram sama diberi pupuk? Agar tumbuhan bisa tumbuh secara sehat. Tumbuhan itu juga punya hak hidup yang juga membutuhkan makan. Makanannya ya pupuk dan disiram dengan air seperti itu. Selanjutnya merawat hewan. Ya, merawat hewan. Merawat hewan dengan cara memberikan makan, dikasihkan makanan agar dia tetap hidup. Setelah memberikan makanan, juga diberikan minum, karena hewan itu juga membutuhkan makan dan minum. Ya, jangan kita mau beli ikan, bilang sama ayahnya, ayah, aku mau beli ikan, tapi tidak dirawat, dia tidak pernah memberi makan. Nah, kasihan kan ikannya nanti mati. Seperti itu. Kita harus merawatnya dengan cara memberi makan dan minum, karena hewan itu juga termasuk makhluk hidup ciptaan Allah. Berarti kalau kita merawat hewan dengan baik, kita mengamalkan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Selain ikan, biasanya di sekitar kita itu yang kita rawat yaitu ayam. Ada yang di rumah merawat ayam, memberi makan ayam, memberi minum ayam. Ustazah yakin insya Allah di antara kalian ada yang memelihara ayam di rumah. Kalaupun tidak kalian yang memelihara, mungkin ayah atau kakek yang merawat hewan tersebut, yang merawat ayam tersebut. Nah,
kalau misalnya kita merawat ayam dalam jumlah besar, biasanya itu dalam sebuah peternakan ayam seperti ini. Peternakan ayam. Nah, ini adalah peternakan ayam milik Pak Hasan. Pak Hasan memiliki ribuan ayam. Ini salah satu contohnya, yang setiap harinya itu ayam-ayamnya tuh menghasilkan banyak telur. Nah, pada suatu hari ayam Pak Hasan itu menghasilkan, Ustazah Ulis sini hapus dulu ya. Ini hapus dulu. Oke, Ustazah Ulis hapus dulu ya. Oke. Nah, peternakan Pak Hasan itu dalam setiap harinya menghasilkan ribuan telur karena dari ribuan ayam juga. Padahal satu ayam itu tidak hanya bertelur satu, tapi mungkin beberapa. Sehingga dalam satu hari ayam-ayam Pak Hasan itu menghasilkan ribuan telur. Pada suatu hari Senin, ayam Pak Hasan itu menghasilkan telur sebanyak telur ini dari peternakan Pak Hasan ya. Peternakan Pak Hasan. Pak Hasan itu menghasilkan telur sebanyak 1.543. Nah, ada yang masih ingat nilai tempat dari telur-telur Pak Hasan ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustazah Uswah? Ada yang masih ingat? Angka 3 itu menempati nilai tempat apa? Angka 4 itu nilai tempat apa? Angka 5 nilai tempat apa? Dan angka 1 nilai tempat apa? Ada yang masih ingat? Coba catatannya dibuka lagi. Diingat-ingat kembali. Sudah? Sudah dilihat catatannya? Ada yang masih ingat angka 3 itu menempati tempat apa? Ada? Ya, benar. Satuan. Kalau angka 4 itu puluhan. Angka 5 itu adalah ratusan dulu, Ustazah. Ratusan. Sedangkan angka 1 itu menempati ribuan. Luar biasa, kalian masih ingat. Ini hari Senin. Hari Senin. Sedangkan hari Selasa, ayam-ayam di peternakan milik Pak Hasan itu juga bertelur lagi. Karena ayam-ayamnya Pak Hasan di peternakan Pak Hasan itu ternyata produktif ya. Memang diambil telurnya untuk dijual ke pasar di setiap harinya atau diambil oleh tengkulak untuk dijual kembali. Nah, hari Selasa itu ternyata ayam Pak Hasan menghasilkan lebih banyak telur, sebanyak 2.300, mohon maaf ya, 2.342. 41 aja. 41 ya, agar nanti satuannya beda. Yuk kita lihat angka 1 itu menempati apa? Pinter. Ya, satuan. Angka 4 puluhan. Angka 3 ratusan. Angka 2 ribuan. Nah, di hari Selasa itu menghasilkan 2.341 telur di peternakan Pak Hasan. Jadi lebih banyak daripada hari Senin. Nah, sekarang kita akan mencoba menjumlahkan berapa banyak telur di hari Senin dan Selasa di peternakan Pak Hasan. Yuk kita jumlahkan yuk. Namanya penjumlahan susun panjang. Susun pendek. Penjumlahan
susun pendek. Nah, ini caranya. Kita tulis dulu di hari Senin dapat berapa? 1543. Sedangkan hari Selasa 2341. Kita jumlahkan ya. Oh ya, sebelumnya Ustazah Uli ingatkan, dalam setiap penjumlahan kita harus luruskan. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, ribuan lurus dengan ribuan. Setelah semuanya lurus, kita kemudian jumlahkan. Ada yang sudah bisa menjumlahkannya? Oke, sama-sama Ustazah Uli ya, bagaimana cara menjumlahkannya. Oke, kalau masih belum bisa, kita gunakan tangan kita bisa. Oke, sekarang 3 ditambah 1 berapa? 3, 4, berarti 4. Kita tuliskan di satuan. Sampai sini jelas? Jadi 3 ditambah 1, 4 dituliskan lurus. Ya, lurus ya, jangan sampai tulis tak tulis ini aja Ustazah. Tidak, tapi kita harus luruskan. Dan dimulai dari satuan dulu ya, tidak dari depan tapi dari satuan. Ya, jadi kita memulainya dari satuan dulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang yang puluhan. 4 ditambah 4 berapa? 4, Ustazah Uli punya 4 di tangan kanan dan 4 di tangan kiri. Berarti 4 ini sudah 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kita tuliskan lurus dengan puluhan. Oke, 8. Lurus ya dengan puluhan. Selanjutnya kita jumlahkan 5 dan 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Kita tuliskan lurus dengan ratusan. Ya, lurus ya. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan, dan yang terakhir sekarang kita jumlahkan yang ribuan yuk. 1 ditambah 2 berapa? Ya, betul, 3. Ya, 3, betul sekali. Jadi lurus ya dengan ribuan. Oh iya, Ustazah Uli lupa. Dalam sebuah ribuan, kita gunakan tanda titik setelah 3 angka. 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik, 1, 2, 3 titik. Ini dibaca 300. Kok 300 Ustazah? 3000. 3.884. Ya, 3.884. Ya, dibacanya ini. Dibaca 3.884. Ada yang masih bingung? Tidak ya? Ustazah Uli harap kalian bisa jelas dalam menangkap apa yang Ustazah Uli jelaskan. Oke, sekarang yang terakhir Ustazah Uli mau memberikan tugas. Ya, siapkan pensilnya. Kalian masih pegang pensil kan? PR-nya adalah yang pertama, kalian menjumlahkan dengan cara penjumlahan susun pendek. Dengan cara penjumlahan susun pendek. Ya, Ustazah Uli tulis, kalian nanti salin di buku juga ya. Oke, sebentar. 1, 2. Oke, penjumlahan. Silakan ditulis ya. Yang kedua,
Yang kedua 3.214 ditambah 2.531. Nomor 3. Terlihat ya? Nomor 3 1.542 ditambah 3.232. Yang keempat ya, 5 soal saja. Nanti silakan dikerjakan di buku tulis kalian ya. Nomor 4-nya 2.432 ditambah 2.123. Tambah ya. Yang terakhir soal nomor 5 adalah 1.234 ditambah 4.321. Oke. Ya, 5 saja soalnya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ya, silakan ditulis. Insya Allah cukup mudah angka-angkanya. Kalian Ustazah Uli yakin kalian bisa dalam mengerjakannya. Boleh dibantu dalam mengerjakan oleh orang tua, boleh dibantu dengan kakak, dengan sepupu, siapapun boleh dibantu. Yang pasti tapi kalian mengerjakannya sendiri ya, tidak dituliskan. Oke? Ya? Sudah ditulis? Sudah ditulis ya? Kalau sudah, Ustazah Uli mau mengulas. Hari ini kita belajar apa saja? Hari ini itu kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dan ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya, ini cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada bernafas, bergerak, menanggapi rangsang, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, membutuhkan makanan. Nah, kemudian agar kita bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat, kita harus melakukan yang pertama, makan makanan yang bergizi, yang gizinya seimbang. Selanjutnya, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, berolahraga, kemudian banyak minum air putih, berpikiran positif. Nah, menjaga tubuh itu merupakan salah satu bentuk wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sebuah perwujudan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Selain menjaga tubuh agar sehat, bentuk kita itu mensyukuri kepada Tuhan. Perwujudan sila Pancasila yang pertama lainnya adalah yang pertama merawat tanaman, kemudian merawat hewan. Hari ini kita juga belajar berhitung penjumlahan susun pendek dari telur-telur hasil peternakan Pak Hasan ya. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Kita jumlahkan, kita sudah belajar itu, dan diakhiri dengan tugas kalian mengerjakan penjumlahan dengan cara susun pendek. Gitu ya. Jelas apa yang disampaikan Ustazah Uli? Semoga jelas ya, dan semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Mungkin itu dari Ustazah Uli. Kurang lebihnya dari awal sampai akhir yang Ustazah Uli sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.